Shalom Aleichem, Bisem Yeshua Hamasyah, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya, Pendeta Henry Tandianta MBS. Kali ini kita akan membahas Yesus anak tunggal Bapa. Kalau kemarin-kemarin kan Yesus anak tunggal Allah, sekarang Yesus anak tunggal Bapa. Kita akan membahas anak tunggal Bapa. Saudara, apa sih ya bedanya anak tunggal Allah dengan anak tunggal Bapa? Ini pemahaman sederhana saja ya, Anak tunggal Allah itu Allah, setara dengan Allah. Ketika Yesus lahir jadi manusia, masih bayi, sampai umur 29 disebut anak Allah, boleh juga disebut anak tunggal Allah. Ketika jadi manusia itu setara Allah. Di dalam Filipi 2 ayat 6. Ini dulu dipahamin. Anak tunggal Allah atau anak Allah itu setara Allah. Beda dengan anak tunggal Bapa di dalam Yohanes 1 ayat 14. Jadi Yesusnya harus lahir sudah dewasa, merendahkan diri dan menjadi hamba di dalam Filipi 2 ayat 7 dan 8. Maka jadi anak tunggal Bapa. Anak tunggal Allah itu setara Allah atau disebut juga anak Allah. Anak tunggal Allah itu disebut juga anak Allah, setara Allah. Anak tunggal Bapa juga disebut anak Bapa di dalam 2 Yohanes 1 ayat 3. Ya, Yesusnya sudah dewasa, merendahkan diri sedikit lebih rendah dari malaikat, lalu malaikat itu membantu atau menguatkan dia. Itu disebut Yesus anak tunggal Bapa. Beda ya. Anak tunggal Allah itu ketika Yesus masih setara Allah, karena kan Yesusnya sudah lahir. Ya. Lalu anak tunggal Bapa itu adalah Yesusnya merendahkan diri. Umur 30 kan Yesus melayani, kesetaraan dengan Allah tidak dipertahankan. Maka disebut anak tunggal Bapa di dalam Yohanes 1 ayat 14, sama juga dengan anak Bapa di dalam 1 Yohanes 2 Yohanes 1 ayat 3 ya. Itu ada tulisan anak Bapa. Saya ulang supaya Anda ngerti, anak tunggal Allah itu sama saja dengan anak Allah adalah Yesus setara Allah. Sedangkan anak tunggal Bapa sama saja dengan anak Bapa, Yesus lebih rendah dari malaikat, dia jadi hamba. Ya, tentu menyembah Allah. Lalu masalahnya bagaimana kalau anak tunggal Allah duduk atau anak tunggal Allah di pangkuan Bapa di dalam Yohanes 1 ayat 18. Kan anak tunggal Allah itu kan masih setara Allah. Kok dia di pangkuan Bapa? Ini jawaban atas ayat Lukas 2 ayat 49. Kenapa Yesus yang masih anak Allah, umur 12 tahun, dia sudah ngomong Bapa? Ya, benar kan? Di dalam Lukas 2 ayat 49, mengapa engkau mencari aku? Aku kan harus ada di dalam rumah Bapakku. Umur 12 tahun Yesus sudah ngomong Bapa. Itu anak Allah di pangkuan Bapa. Ya. Ya, Yesus belum secara resmi gitulah ya memberitakan Bapa kiasan Yesus itu ya. Ya. Jadi sudah clear ya, anak tunggal Bapa artinya Yesusnya harus merendahkan diri dulu ya, menjadi manusia, merendahkan diri sudah umur 30 tahun, sudah dibaptis lalu merendahkan diri menjadi hamba, itulah dia anak manusia, sama dengan anak tunggal Bapa, sama dengan anak Bapa. Anak manusia banyak ya ayat Alkitab tentang anak manusia. Kemudian anak tunggal Bapa itu Yohanes 1 ayat 14. Anak Bapa itu 2 Yohanes 1 ayat 3. Ya. Bedakan dengan sebelumnya waktu masih bayi sampai umur 29 dia adalah anak Allah. Lukas 1 ayat 35. Anak tunggal Allah Yohanes 1 ayat 18. Ya. Ya. Clear sampai sini ya. Jadi sudah tahu ya bedanya anak tunggal Bapa dengan anak tunggal Allah.
Yang menjadi masalah hari ini Anda masih memahami Yesus itu anak tunggal Bapa. Ya. Bapa jadi Allah, Yesusnya masih jadi anak. Lalu Yesus ini sujud pada Bapa. Bapa itu bukan Allah ya, yang jadi Allah itu Yesusnya. Yesus Allah memakai kiasan Bapa. Bapa itu bukan Allah. Bapa itu kiasan Yesus Allah. Saya ulang ya, Bapa itu bukan Allah, Bapa itu kiasan Yesus Allah. Jadi yang jadi Allahnya siapa? Yesus, bukan Bapa. Bukan, tidak pernah ada ayat Alkitab yang mengatakan Bapa itu Allah. Ya. Ya. Ya, jadi Bapa itu kiasan Yesus ya. Tentu beda dengan Bapa yang ditulis oleh semua Paulus. Paulus itu kalau nulis Bapa maksudnya Bapa kekal Yesus Kristus. Anda jangan bingung tentang hal ini ya. Clear? Jadi anak tunggal Bapa artinya Yesusnya manusia sudah dewasa, sudah merendahkan diri di hadapan Allah, sudah jadi hamba, sudah dalam rangka berkarya penyelamatan. Beda dengan Yesus bayi yang anak tunggal Allah, setara dengan Allah, semua malaikat menyembah dia. Ya, pada tingkat dan clear, ikut sekolah Alkitab supaya Anda paham di atas rata-rata. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus satu-satunya Allah yang benar. Haleluya, amin.